Logistik. Logistik. Menurut KBBI, logistik adalah pengadaan, perawatan, distribusi, dan penyediaan untuk mengganti perlengkapan, perbekalan, dan ketenagaan. Di dunia industri dan perdagangan, misi logistik adalah mendapatkan barang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat, kondisi yang tepat, dan dengan biaya yang terjangkau. Tapi di Indonesia, logistik itu sudah menyalahi takdirnya. Logistik udah nggak logis. Orang sampai pada heboh dan berantem gara-gara logistik. Pernah dengar tentang kasus dwelling time di Tanjung Priok kan? Kenapa sih logistik sampai nggak logis? Ternyata ketika pengusaha Indonesia membutuhkan bahan baku impor, kita harus ambil dari Singapura dan Malaysia. Kok bisa? Ya iyalah, jalur distribusi bahan baku industri dari seluruh dunia ke Indonesia ternyata harus lewat Singapura dan Malaysia. Gudang bahan baku Indonesia juga lokasinya di sana. Bahkan ketika Indonesia mau ekspor timah dan CPO, barang kita juga harus ditimbun dan dijual lewat sana. Nggak logis kan? Masalah kedua, ternyata hampir semua impor bahan baku industri ke Indonesia harus lewat pelabuhan Tanjung Priok. Infrastruktur pelabuhan juga udah nggak mampu nampung beban. Kebayang kan ngantrinya? Kapalnya antri, truk-truk logistik juga ngantri, muatan juga numpuk di pelabuhan. Gara-gara ini, bahan-bahan baku industri yang diimpor jadi lama banget nyampenya. Industri Indonesia jadi terlambat majunya. Nah, yang ketiga ini nih yang paling heboh. Masalah dwelling time, alias waktu bongkar muat barang di pelabuhan. Dwelling time di Indonesia itu lama banget. Dibanding Singapura yang dwelling time-nya 1 hari, di Tanjung Priok ternyata 5,5 hari atau lebih. Ini merupakan inefisiensi dan jadi ladang para mafia. Makin gak logis aja kan? Ngomong-ngomong soal ekspor impor, kita punya UKM yang siap go internasional. Tapi masalah nomor 4 nih, banyak UKM yang ngerasa bahwa ekspor impor itu ribet. Akibatnya, akses bahan baku dan pemasaran jadi nggak maksimal. Padahal prosedurnya nggak ribet kok. Yang kelima, nggak ada standarisasi atau quality control buat pengusaha yang mau ekspor impor. Baik untuk bahan baku yang diimpor maupun produk yang diekspor. Jadinya, ya gitu deh. Makin nggak logis kan? Gara-gara kelima hal tersebut, logistik jadi mahal banget. Belum lagi masih harus bayar bea masuk dan pajak impor. Korbannya, industri dan UKM yang nggak bisa tumbuh optimal. Kapan ya logistik Indonesia bisa seperti Singapura dan Malaysia? Untunglah, pemerintah Indonesia melalui Ditjen Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan punya solusinya. Supaya Indonesia bisa menjadi pusat distribusi logistik nomor 1 di Asia Tenggara, menjaga ketersediaan bahan baku secara cepat dan murah, dan juga mengurangi dwelling time, pemerintah mencanangkan Pusat Logistik Berikat. Pusat Logistik Berikat atau PLB adalah gudang logistik multifungsi yang bea masuk dan pajak impornya ditunda. Kalau di pelabuhan kita cuma bisa nyimpen bahan baku 30 hari, di sini bisa 3 tahun sampai ada yang beli. PLB juga dilengkapi dengan quality control, sehingga industri kecil dan UKM bisa melakukan ekspor impor secara optimal dan produknya lebih kompetitif. Rencananya, PLB akan dibangun di beberapa tempat di Indonesia, terutama di dekat kawasan industri dengan muatan yang berbeda-beda. Kalau PLB sudah dibangun, Indonesia bisa banget jadi pusat distribusi bahan baku maupun produk ekspor. Pelabuhan Tanjung Priok juga bakal jauh lebih lancar. Pelaku industri maupun UKM dapat mengakses bahan baku dengan cepat dan murah tanpa bea masuk dan pajak. Industri dan UKM juga bisa ekspor lewat PLB plus quality control loh. Jadi produk-produknya bisa lebih kompetitif. Kalau begini, logistik bakal efisien dan benar-benar logis. Industri berkembang, tenaga kerja Indonesia juga terserap lebih baik. Semua boleh jadi penyelenggara pusat logistik berikat. Syaratnya, punya sistem pengendalian internal yang memadai dan teknologi inventory yang real-time dan online. Semua ini menjadi tanggung jawab bersama, pemerintah,
pengusaha, dan masyarakat. Yuk kita dukung, kembangkan dan sempurnakan inisiatif ini. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi ke sini ya. Tunggu kabar gembira dari kami berikutnya.